Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Salam sejahtera untuk kita semua. Sehat semuanya? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Berapa? 5 Hah? 2 kali. Kok 6.000 sarapan? 6 kali. Sarapan? Ada yang belum sarapan? Sarapan? Mau sekolah harus sarapan. Walaupun minum teh pakai kue keping. Tahu kue keping? Kue 5.000. Kue jagung. Pak, mak saya belum sempat pak dibuat sarapan tadi. Belum teh. Pak, mak saya belum sempat buat teh sendiri. Pak, mak saya belum siap teh buat kopi sendiri. Ada susu buat susu sendiri. Ada energen buat energen sendiri. Yang penting sarapan. Alhamdulillah semuanya sehat. Mudah-mudahan kita sehat. Oke. Ada yang tidak sekolah? Berapa orang ya? 3 kelasnya kan? Tanggung jawab 2 kelasnya. Tanyakan kemana kau tidak sekolah? 1 demam. Ya. Kalau demam kita tak heran sebab kondisi sekarang ini hujan panas. Jadi kondisi tubuh itu kalau tak kuat bisa demam. Apalagi mandi hujan. Hujan itu hanya pada demam. Ya, belum. Berarti kondisi tubuhmu kuat. Karena diberi minum obat vitamin. Oke, ketua kelas, Pak Guru mohon siapkan dan berdoa. Lembe. Sekali lagi salamnya, lembe. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangatlah, masa lembe. Lembe nih. Oke, kita nyanyi Garuda Pancasila. Itu nanti kan kita nyanyi. Tapi sebelum nyanyi mohon berdiri. Biar semangat belajarnya lagi kita harusnya 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Setiap lagu kebangsaan, setiap lagu nasional wajib kamu
mengetahui atau bisa menyanyikannya. Jangan cuma dengar saja, tapi harus bisa menyanyikan. Jadi tahunya lagu dangdut, lagu pop, lagu DJ, jangan itu. Yang wajibnya kita harus tahu, yang lagu nasional. Kapan kita nyanyi? Pada upacara setiap hari, kecuali tidak hujan. Kalau hujan tak bisa di sini, hujannya kita. Tapi waktu dulu hujan-hujan pun orang itu nyanyi. Contohnya 17 Agustus, walaupun hujan dia tetap dibakar oleh walaupun ada petir, ada hujan, ada ribut, dia tidak lari. Kalau kita ada hujan, limis, mendung pak, istirahat. Belum lagi hujan, mendung pak, istirahat. Apalagi hujan, tak usah ini pak. Oke, sekarang kita belajar. Kemarin kita belajar tentang penggunaan dua alat kipas angin dengan masih ingat kan? Masih terbayang-bayang kan di otak ya? Di kepala kita masih terbayang-bayang kan? Oh, kipas angin, oh ini itu. Sekarang kita belajar tema 4 bagaimana menghemat energi. Kita boleh pakai segala macam colok. Hemat tak kita? Hidup TV, hidup kipas angin, hidup lampu, semuanya lampu hidup. Siang-siang TV hidup. Apa yang ada dicolok semua, kipas angin colok. Mesin cuci colok, sayur colok, semuanya dicolok. Tak sampai seminggu pulsa dan lagi pemborong. Ada yang mau ditanya? Kita sekitar itu. Ada. Apa tuh? Ada yang mau ditanyakan? Sekitar menghemat energi. Iya, mengapa kita harus menghemat energi? Mengapa kita harus menghemat energi? Ada yang bisa? Tidak boros. Apanya yang tidak boros? Listriknya. Listrik yang apanya? Yang pulsa. Listriknya tidak boros. Kalau energi listrik boros, kita juga rugi. Kita tidak boleh boros. Kenapa kita harus menghemat dan kita tidak boros? Karena sumber energi listrik menggunakan sumber energi minyak. Sekarang minyak mahal. Pakai irit. Kira-kira dekat kita jalan kaki. Kira-kira agak jauh kita naik sepeda. Kira-kira jauh baru kita pakai. Tapi kira-kira di sini kalau kira-kira mau ke Senyongkong enak jalan kaki atau enak naik Honda? Enak jalan kaki. Senyongkong salah. Enak naik Honda atau enak jalan kaki? Kalau kita naik Honda bukan Honda bawa kita bawa Honda. Dorong. Kalau tak percaya boleh kamu lewat. Enak jalan kaki, loncat sana, loncat sini, ya kan? Ada loncat, ada sini loncat. Kalau kita naik Honda, lagi. Kita mau naik Honda, ya kan? Menghemat energi itu bensin. Kalau ini solar, PLN solar. Zaman dulu kita mesin beli minyak solar. Jam 6 hidup, jam 11 malam mati. Kalau sekarang 24 jam hidup. Makanya kita harus menghemat. Biar begitu. Ya, kadang-kadang PLTB-nya habis
bikin minyak hidup seminggu, ya kan? Kita menghemat energi listrik itu kita upayakan sehemat mungkin. Siang tak dipakai, matikan lampu. Televisi tak ada yang nonton, matikan televisi. Main game dicas HP-nya sampai meledak, ya kan? Nonton, main yang menggunakan listrik itu harus pakai waktu. Apa? Ini ada video. Menghemat energi listrik. Gambar yang pertama, boleh kamu lihat betul-betul. Ya, ini ada 3 gambar. Ini seorang ayah melihat televisi, AC-nya dihidupkan, kulkasnya dihidupkan. Kulkas waktu itu. Ya, tak setuju nonton TV, AC hidup, lampunya hidup, jamnya hidup. Nih, menghemat energi listrik. Listrik itu menggunakan tenaga diesel. Biar listriknya itu dicolok, ya kan? Disambungkan. Cara menghemat. Bagaimana kalau kita boros? Kalau kita boros, nih pemborosan listrik. Tidur yang nonton TV, bukan kita nonton TV. Laptopnya dihidupkan, HP-nya dicas, cabut-cabut. Ini namanya contoh pemborosan listrik. Pemborosan listrik. Ada tak kamu seperti itu? Ada. Sampai marah orang listrik nih. Marah dia. Sampai membengkak. Membengkak, bayarnya banyak membengkak. Jadi bertanya, bingung. Ini contoh perilaku yang baik. Matikan TV setelah habis nonton. Matikan lampu kalau tidak dipakai. Kalau mau tidur, gunakan listrik di kamar saja satu. Kalau mau main laptop, main game, matikan laptopnya setelah main game. Ini cara menonton TV dengan baik. Nonton TV itu harus didampingi mak bapak. Kalau tak didampingi mak bapak, kita nonton TV tak apa-apa kita tonton TV ada aturan. Oke, didampingi oleh orang tua. Oke, contoh menonton TV dengan baik. Ini cara hemat energi. Ini pemborosan. Ini kamu main hidup lampu siang-siang, hidup lampu, main lampu semuanya hidup. Ini abang kamu main laptop, lampu tidak. Dari gambar itu, dari video gambar-gambar ini, itulah cara kita menghemat listrik di rumah. Kemudian cara penggunaan listrik. Mudah-mudahan kamu tahu nanti di rumah. Oh, gini ya penggunaan listrik. Iya. Dari gambar-gambar itu, ada tak yang mau bertanya? Pemborosan listrik cepat habis, pemasokan listrik berkurang, pemadaman secara bergilir, tagihan listrik semakin bertambah. Itu
pemborosan yang kalau kita lakukan di rumah tidak mematuhi aturan-aturan. Itu contoh pemborosan. Ketika kita boros listrik, lama-lama listrik akan habis sehingga orang akan kesulitan mendapatkan hak dalam memperoleh dan menggunakan listrik. Hak dan kewajiban harus seimbang akan memperoleh keadilan. Kita berhak mendapatkan listrik dan berkewajiban menghemat listrik. Kita boleh mendapat listrik, tapi kita harus pandai menghemat listrik. Kita minta PLN, tapi kita tidak menghemat listrik, kita akan merugi. Ayo lihat, dicontohkan. Ayo hemat listrik. Setiap pakai nyetrika segala macam cara menghemat listrik. Mematikan alat-alat elektronik sudah tidak digunakan lagi. Mematikan lampu saat tidur. Menggunakan listrik sesuai kebutuhan saja. Kemudian tidak berlebihan, tidak boros. Kita tidak boleh boros. Jadi, Pak Guru bertanya, ada yang mau bertanya di sini? Oke. Simpson. Setelah melihat itu, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pada gambar-gambar itu tadi? Ya, mungkin ada pertanyaan apa yang tanyakan yang ada di pikiranmu? Tanyakan aja. Yang melihat tadi itu, kira-kira saya bertanya ini. Hah? Mengapa orang itu sering memboroskan listrik? Nah, itu jawaban. Terus buat jawaban bagus. Kenapa orang itu sering memboroskan listrik? Yang pertama, kadang orang itu tidak tahu cara menghemat listrik itu. Orang itu tidak tahu. Dia tidak paham bagaimana cara menghemat listrik itu. Kalau kita boros, nanti yang berakibatnya siapa? Kita sendiri. Bukti sendiri. Karena orang itu tidak tahu. Kedua, orang itu tidak paham cara menggunakan listriknya di rumah. Nah, ada pertanyaan lagi? Bagus, pertanyaan bagus. Ada pertanyaan lagi? Tanya. Sekarang di rumah kita tuh kan ada PLN, ada yang belum. Nah, sekarang yang PLN juga. Hah? Berarti sudah paham? Hah? Sudah paham belum? Ayo, suaranya mana? Kok lemes? Sudah, Pak. Sudah. Kalau sudah bilang sudah. Kalau belum bilang belum. Kalau belum, yang mananya yang belum? Monggo ditanyakan. Nah, nanti kalau dikasih, Pak saya tak tahu. Oh, Pak tak tanya tadi. Nah, gitu. Tanyakan aja. Ini apa ini? Ini LKPD. Ini videonya, gambarnya. Ini gambar ini sama. LKPD ini kamu disuruh membuat bagaimana cara penghematan energi listrik
yang terdapat pada gambar-gambar ini. Gambar 1, gambar 2, gambar 3. Dan kegiatan hemat energi apa saja yang dapat pada gambar di atas? Poin-poinnya kalau tulis tentunya bagi dulu. Ya kemarin kita sudah membagikan kelompok kan kemarin kan? Berarti kelompoknya masih tetap kelompok ini. Apakah masih berubah nama kelompoknya? Tidak. Ini berubah? Tidak. Berubah? Ini kelompok kemarin kelompok listrik. Ini kelompok air. Itu kelompok api. Kita masih ada 3 kelompok. Kelompok listrik, air, api. Nah, masih tetap ketua kelompoknya? Masih. Nanti tanggung jawab ketua kelompoknya ya. Nah, siapa? Ya. Iya, hebat. Apa bagi biar enggak ini ya? Tulis nama kelompoknya. Ditulis nama kelompoknya di atas itu, jangan nama orang. Ya, nama kelompok kelas bukan nama kamu ya, nama kelompok seperti yang kemarin. Colokan. Iya. Dari gambar itu ada yang mau bertanya? Dari gambar itu ada yang mau bertanya? Kelompok apa? Dari gambar itu ada yang mau bertanya? Ya. Ya. Ya, sama disamakan. Penghematan energi apa saja yang ada terdapat di gambar di atas? Ada yang pakai colok cabut, ada yang pakai tombol ketik, ada yang pakai macam pasang itu pakai ada talinya itu. Matikan dia. Ada tali. Pakai apa namanya? Ya, yang kedua ada yang pakai tak. Namanya tak. Tali. Tak. Tarik. Cek. Tiga. Ya. Cara mematikan dia. Ini kan kegiatan hemat energi apa saja yang dapat ini dicabut coloknya. Ini yang udah. Ini kan dicabut coloknya. Ini kan dipakai ketik. Ini kan dipakai tarik. Itu api, listrik, angin. Kegiatan hemat dia. Nomor satu ini kan pakai cabut, pakai colok, jadi dicok. Menghematnya dicabut. Kalau ini kan pakai tombol, matikannya pakai tombol. Kalau ini pakai tadi cara matikannya pakai. Kan beda.
Boleh di belakang belakang itu komisi. Boleh di situ boleh. Yang penting kamu isi aja di situ. Sama kan nanti setiap proses apa yang kelompoknya. Dalam perangkatnya dia kelompok dalam satu perangkatnya ada di gambar ya tak juga ini nak apa yang warna kamu tak dengar dan siswa yang tadi yang di video tadi masalah aku lagi banyak ini aku tengok video yang mana perhatikan dalam apa saja yang ini
Kegiatan apa yang kita lakukan saat pada pembelajaran ini tentang masalah pemborosan penghematan listrik. Pada topik kita hari ini kan tentang penghematan energi listrik, ya kan? Yang kita ucapkan ini sebenarnya yang poin ketiga. Yang masalah poin ketiga ini dia. Topik pada pembahasan kita tentang penghematan listrik. Kalau kita tidak hemat, berarti tuh tentang pemborosan. Kalau kita tidak hemat, listrik akan cepat habis. Yo, semangat. Jangan loyo. Kerjasamanya mana ini? Kok diam saja ini? Sibuk lagi mikir ya? Apa? Kita ini belum pernah berat. Kalau Brenda pernah enggak? Berat sama. Helikopter. Yang ada kameranya tuh. Ada. Iya. Iya. Kalau helikopter ada. Itu kan pakai kekuatan baterai ya. Listrik ya, listrik juga cas, ya. Oh iya, cas. Nih, poinnya ini. Ini pasti kamu pernah menjadi guys. Main arcade, cas. Ini contoh anak yang lagi pemborosan listrik. Ya kan? Apanya ini? Kita hidup ruangan ini. Ini kan? Ini termasuk pemborosan listrik kan? Kalau kita pakai, kita gelap. Ya tidaklah kita pakai. Kita pakai. Kalau kita tak pakai, kita hidupkan itu yang boros. Sekarang kita keluar main nih. Ulang semua nih. Ini itu ya, pemborosan enggak? Sekarang kita pulang nih. Ini kita tinggal aja. Itu ya, pemborosan enggak?
tempatnya tenis. Nomor 3 sudah? Mana nomor 3? Oke. Tuliskan bagaimana cara. Selain tadi ada. Tulisannya bagus biar kamu nanti bisa membaca atau kalau kamu nanti bisa membaca tulisannya yang bagus. Cek lagi mana mana yang kurang. Nah, tapi buat sebuah kesimpulan, kita buat ini sebuah kesimpulan. Oh ya. Kalau ini pasang setrika contohnya setrika itu kalau tak panas mana bisa gosok, ya kan? Mau panas dulu. Kita minimal kalau setrika itu coloknya 10 menit atau 15 menit baru bisa untuk gosok kan? Kalau kita punya setrika langsung colok langsung gosok. Nah, sekarang zamannya kita pakai apa? Oh, pakai air. Pakai air itu, tidak airnya itu campak di air. Ya. Kadang-kadang kainnya bolong. Tapi sekarang banyak orang pakai listrik lah. Ngelamun, jangan dilamun, tak tahu tanya. Nah, apa soalnya? Iya, cara itu bagaimana? Jelaskan bagaimana cara menggunakan listrik. Habis dengan masalah setrika, harus dimatikan setrikanya secara jangan sampai hidupkan ada kelompok lain yang berucap
Ini jauhkan semua. Ditambah lagi kata-katanya. Memakai harus dimatikan. Tambah lagi, matikan lampu saat tidur. Setelah selesai menggosok pakai setrika, sudah selesai shotnya dicabut. Gunakan AC pada waktu mau tidur, bangun tidur pagi, AC-nya dimatikan. Biasa AC itu kalau sudah pagi dingin, nggak sampai pagi dia mati. Setelnya otomatis. Ya, smart AC itu biasanya otomatis. Ini kalau punya itu sampai dulu kan. Saya pakai musik ke kelompok 2 sudah nih. Betul nih. Yang betul-betul sudah nih. Tadi cek lagi. Siapa yang baca yang gitu? Fibra. Ada. Ada. Ini kan? Ini. Sudah oke. Ada yang salah kata-katanya. Ya. Kelompok listrik. Mana listrik? Siap. Belum. Tinggal satu. Nah, lanjut. Tanyakan. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 tinggal sedikit kelompok api. Hah? Apa? Oh, kamu di situ. Gurita itu yang untuk potong-potong besi. Bengkel. Biasanya orang bengkel. Kalau di bengkel itu ada gerinda. Hah? Alat keras. Iya.
Sudah? Tinggal? Hah? Kelompoknya kamu? Sudah? Ada. Yang penting kelompoknya. Ini? Sudah. Oke. Oke. Baik, kalau sudah siap seperti biasa, kamu anak dipersilakan maju ke depan, ya kan? Presentasikan, tapi pakai rujukan, pakai siapa nih angkanya? Nomor angka apa ya? Jumlah kelompok satu, kelompok listrik dipersilakan maju ke depan dengan perwakilan ketua kelompok. Kalau yang lain, kelompok yang lain didengarkan. Kami ingin mempresentasikan hasil dari LKPD. Langsung jawab. Yang dapat pada nomor kerja. Yang A, mencabut colokan. C, dua. Basket biar yang lain juga. Ya. Jadi kita boros. Ya. Nah, ini nomor ini depan. Tuliskan dan jelaskan bagaimana cara menghemat energi listrik. Apa manfaat energi listrik yang dihasilkan energi listrik? Oke, dah. Tepuk tangan. Kelompok satu, kelompok listrik. Pak Guru minta kamu bersama-sama membaca jawaban yang kamu tulis. Nanti sama ya. Sama-sama. Biar kelompok yang dua, kelompok air sama kelompok api mendengarkan. Pak Guru itu atau kamu langsung baca. Itu 1, 2, 3. Baca semuanya. Buat sedikit yang lain. Kira-kira ada? 3. Katanya 3. Ulang. Buat sedikit. Oh, itu betul. Nah. Bacanya bagus. Membacanya bagus. Cuma kurang kuat. Waktu kalau di sini, pasti ada kan? Coba kamu baca, pasti tak dengar ini.
tukang kelompoknya nih? Hah? Bukan. Suruh baca nggak ada. Oke. Nah, tepuk tangan. Kelompok 2 sama seperti kelompok 1 tadi, tolong dibaca keras dan kelompok lainnya dengar. Yuk, 1, 2, 3. Nah, kan tak sama. Jangan lupa, yang mendengar itu bukan kamu, yang mendengar itu sebelahmu, sebelahmu. Bang, jangan asal sendiri. Kalau kamu sendiri enggak ya. 1 dicabut corekannya, 2 dimandikan nomornya, 3 Nah, 3 lagi mesin. 3 motor listrik. Sehingga orang akan sulit mendapat hak dalam peroleh dan listrik. 4. dengar nggak? Dengar sedikit kan? Bacanya itu keras, kuat, bukan lembek, kuat biar kawan sebelah dengar. Dengar. Nah, kelompok 3. Didengarkan kawannya bacanya, didengarkan ya. Kuat ya. Oke, nih terima kasih. Jawaban tengok jawaban yang itu sama dengan dia. Lama-lama listrik. Nomor 5 ini apa soalnya? Kamu jangan ditutup. Kamu buka ini sesuaikan dengan jawaban kamu ini. Kira-kira sama nggak dengan jawaban saya, teman saya ini? Kalau menurut Pak Guru, yang untuk jawaban si kelompok 3 ini lebih bagus, jelas. Kalau kelompok 1 listrik sama ini air ini, kelompoknya tak dengar jawabnya ngambang. Ngambangnya ini tak habis. Contoh nomor 2, apa saja yang termasuk unit gerak yang dihasilkan oleh listrik? Kipas angin, blender, mesin cuci, gerindra. Nah, kan? Ini kok jelas, kok ini tak jelas? Nah, berarti kelompok ini kurang kerja sama, nilai kerja samanya
ada yang jelas, ada yang tidak. Lain lagi. Belajar. Nah, Nasi putih. Beda. 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 Ya. Nanti kau coba kelompok 3 ini pasti beda jawabannya. Coba nomor 3. Kamu jawab nomor 3. Jawaban nomor 3 ya. Nomor 2. Ini tadi tak lengkap. Ini bacakan. Nah, salah. Gara-gara satu orang kelompoknya dengar semua. Kan duduk kan? Kamu kan bilang kelompok itu tak boleh duduk salah menyala, salah satu, salah semua. Nah, makanya kerjasama berarti kelompok 2 ini kerjasamanya kurang. Bahkan bisa jadi tidak ada kerjasama. Kalau dinilai di Rubin penilaian kerjasama PPK-nya 0. Berarti tidak ada kerjasama. Nilai prakteknya 0. Jadi mana nilainya? Itu. Makanya di sini, di diskusi ini, di kelompok ini kita maka Pak Guru buatkan kerjasama. Makanya setiap jawaban satu kelompok itu sama dan ketahuan kerjasama ada orang ini ternyata ketahuan. Ada yang tidak kerjasama. Kalau ini kerjasama cuma kesalahan kelompok 1 bunyinya tak keluar. Tak bunyi, bacanya tak bunyi. Kalau baca macam Pak Guru ngomong ini, Pak Guru ngomong ini kan dengar semuanya kan? Mungkin dari pantauan pun kedengaran. Siapa itu? Kalau membaca itu mendengarkan bacaan dari teman-teman itu membaca. Saya dari kelompok listrik ini, nah itu suaranya itu harus keluar. Itu namanya mempresentasikan bahwa inilah hasil kelompok. Kalau hanya ini, nah besok untuk pelajaran besok, kalau disuruh buat kelompok, ya kan? Disuruh buat kelompok, kerjasamanya harus baik. Tak kira kamu siapa, ini nanti terjadi salah penyampaian. Itu sebagai evaluasi kamu untuk kedepannya, sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya. Kalau soal lain sudah bagus, cuma kerjasamanya agak bagus. Tapi tidak semua, ada beberapa kelompok ya. Jangan main. Apalagi kamu sudah mau baik. Terima kasih anak-anak sudah mempresentasikan hasil dari diskusi. Buat sebuah nanti kelompoknya satu orang. Biar tak sopan. Anak dulu sopan. Ya,
hasil dari presentasi, hasil dari LKPD sudah dipresentasikan. Hasilnya bagus-bagus, cuma ada evaluasi beberapa kelompok yang tidak ada kerjasama, kurang kerjasamanya. Kalau dinilai ini kerjasamanya kurang baik, besok kalau ada diskusi seperti ini, ya mohon ya, sebab diskusi itu ini dinilai lebih kreatif, harus saling kerjasama. Oke. Rata-rata di sini anak guru itu harus mencerminkan bagaimana mak atau bapak seorang guru. Yang kedua, anak guru kelakuannya melebihi. Itu nanti mencemarkan nama baik seorang guru. Untuk kesimpulan ke depan, kita sudah habis materi tentang penghematan energi yang kita lakukan. Sudah mengerti semuanya kan? Sudah? Sudah? Ada yang belum ngerti? Cara menghemat energi? Cara penggunaan energi listrik? Sudah? Di rumah ada alat-alat itu? Ada yang tidak ada? Ada juga yang tidak ada. Ada yang ada, tapi ada yang tidak ada. Yang tidak ada, mudah-mudahan dengan pembelajaran ini nanti kalau sudah ada yang tahu cara penggunaan dan menghemat energi listrik. Rata-rata semuanya menggunakan energi listrik, baik rice cooker, baik mesin cuci, baik kulkas yang bergerak, energi yang bergerak, energi yang tidak bergerak, energi yang mengeluarkan api, ya kan? Energi yang mengeluarkan panas, api panas itu, semuanya menggunakan energi listrik. Dan cara penghematan energi itu kita memakainya sebaik-baik mungkin. Tidak perlu, jangan dipakai, di waktu perlu saja dipakai. Nonton TV sewaktu kita nonton kita hidupkan. Kalau sudah ngantuk kita matikan. Lampu itu juga kalau sudah terang jangan dihidup lampu. Kalau gelap saja kita hidupkan. Ya, waktu gelap saja ya. Lagi sudah sekarang pakai pembayaran pulsa. Takutnya ini nanti habis listrik, pemadaman, minyaknya habis. Semakin banyak kita pakai, semakin banyak minyak masuk. Iya, banyak masuk. Contohnya mesin diesel. Semakin colok ini colok itu, gasnya tambah. Colok dan colok gasnya tambah. Semakin nambah gas, semakin banyak makan minyak. Sama seperti BTN. Semakin banyak kita pakai, semakin nambah gas. Semakin nambah gas, semakin menambah minyak. Kalau kita jarang-jarang pakai, kita slow aja. Slow, irit minyak. Slow, matikan irit listrik. Paham? Sebagai refleksi ke depannya, untuk pelajaran berikutnya, kita pelajaran materi ini sudah habis. Jadi kamu akan belajar tentang materi yang berikutnya dibuka di buku. Kalau di buku itu dibuka materi yang tema-temanya. Tentang bagaimana pelajaran ke depan. Apalagi kamu sudah kelas tinggi, lebih sering belajar di rumah. PR-nya nanti cara penghematan itu diperbaiki lagi. Yang tulisan yang kurang bagus itu disempurnakan lagi. Katanya
Suaranya masih belum bagus. Lagi pun tulisannya pun ada yang belum rapi. Ya, ada yang besar, ada yang kecil. Tulisannya dirapikan. Ya, tahu kan dirapikan? Bukan dirapikan kasih bedak dan begini, tidak. Dirapikan itu diluruskan, jangan kinyak-kinyak. Tahu kan? Nah, kalau sudah tahu, bagus. Itu untuk kedepannya nanti. Oke. Jadi cara menghemat energi ini yang langkah terakhir, semuanya harus dilatih dengan cabut. Ada yang pakai kontak, ada yang pakai cabut, ada yang pakai tarik. Cara-cara penghematan energi listrik menggunakan listrik. Pakailah secukupnya saja, jangan dilebih-lebihkan, secukupnya. Pecah baterai, tengok pun cabut. Pecah baterai pun jangan meledak. Sebaik-baiknya dan secukupnya. Itu cara menggunakan energi. Mudah-mudahan Bapak harap kamu sudah mengerti tentang pelajaran mengenai penghematan energi. Kamu akan terapkan nanti dalam kehidupan kamu sehari-hari, terutama di rumah. Bagi yang tidak tahu, kamu bisa menjelaskan bagaimana penghematan energi, apalagi ada yang kamu tidak tahu cara menghemat energi. Itu refleksinya kedepannya. Oke. Sekarang Pak Guru lihat sudah siap. Waktu kita sudah habis. Itu sudah pelajaran kita sudah selesai. Ketua kelas dirapikan dulu. Kopinya ditanggal. Kira-kira sudah siap? Dirapikan. Oke, ketua kelas. Sebelum pulang nanti langsung pulang, jangan main-main di jalan. Pesan Pak Guru ya, jangan main-main di jalan, langsung pulang, jangan main di parit, jangan main air. Besok kita sekolah lagi, nanti alasan celana basah, sepatu basah ya. Kalau yang jalan kaki, hati-hati jalan kaki, dan para banjir semua, jalannya banjir. Lewat jalan tapi jangan di tepi parit, nanti campak di parit, lanjut. Nah, kalau yang bisa berenang, yang bisa
ya. Bisa pulang ke laut. Nah, gitu. Basah bajunya, basah baju, basah tas. Besok tak bisa belajar. Nanti demam pula ya kan? Paham? Paham? Nah, kalau sudah paham, oke. Jalan. Apa? Oke,